Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nero Caniago, NIM 1301164305. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Electronic Document Authenticity Verification of Diploma and Transcript Using Smart Contract on Ethereum Blockchain. Latar belakang yang melatar belakangi dari penelitian saya yaitu ijazah dan transkrip merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga setiap tahunnya. Ijazah tersebut diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan universitas. Saat ini sudah banyak ijazah dan transkrip yang dikeluarkan oleh institusi setiap tahunnya. Tetapi masalah ijazah palsu masih menjadi masalah yang utama. Kasus pemalsuan dokumen ijazah dan transkrip di Indonesia seperti yang diutarakan oleh Kepala Direktorat Jenderal HKLI Darmawan Nuril Furqan membahas mengenai meningkatnya laporan ijazah dan transkrip palsu pada tahun 2019 ini. Meningkatnya laporan ini terjadi pada saat pesta politik. Untuk itu perguruan tinggi dapat mematuhi aturan hukum yang diatur oleh Menristek Dikti. Saat ini, Indonesia memiliki sistem verifikasi ijazah yang berbasis website. Nama website tersebut adalah Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik atau SIVIL. Tetapi masalah dari sistem tersebut adalah sistem verifikasi yang data yang disimpan secara terpusat. Salah satu hal yang menjadi masalah penyimpanan terpusat adalah bahwa data tersebut rentan terhadap peretasan data karena informasi disimpan pada sistem yang terpusat. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pencegahan dokumen ijazah dan transkrip dari pemalsuan, membuat sistem verifikasi dokumen ijazah dan transkrip berbasis teknologi Ethereum blockchain, membuat sistem verifikasi dokumen ijazah dan transkrip menjadi sistem penyimpanan yang terdesentralisasi. Batasan masalah dari penelitian yang kami lakukan adalah pencegahan dokumen ijazah dan transkrip berfokus pada file elektronik. File elektronik tersebut ialah berformat PDF. Jadi, untuk dokumen hard copy tidak dibahas dalam penelitian kami. Dan teknologi blockchain yang digunakan adalah Ethereum dalam public network. Blockchain adalah database terdesentralisasi dan terdistribusi yang banyak digunakan untuk menyimpan dan merekam setiap transaksi yang berbeda. Transaksi yang dicatat di setiap blok dienkripsi dengan hash dari kriptografi. Salah satu teknologi yang menggunakan blockchain di dalamnya adalah Ethereum. Ethereum adalah salah satu teknologi yang tertua dari blockchain yang berjalan di atas mekanisme teknologi blockchain, dan Ethereum menyajikan entitas untuk menyimpan data pengguna. Blockchain memiliki keunggulan dalam hal security. Semua blok yang ada di dalam blockchain adalah terhubung satu sama lainnya dengan hash dan nonce yang berbeda atau unik untuk membentuk node. Node menyebar secara terdesentralisasi, maka blok pada node tidak dapat diubah dan node dapat diverifikasi oleh banyak pihak. Blockchain menggunakan banyak node yang tersebar di jaringan blockchain, sehingga jumlah node tersebar akan mempersulit attacker dalam melakukan pelanggaran sistem. Salah satu keunikan dari blockchain adalah adanya penambangan yang disebut dengan miner. Jika penambang berhasil memecahkan rumus-rumus yang sulit, akan mendapatkan reward seperti koin. Smart contract adalah protokol transaksi komputerisasi yang dapat dijalankan sendiri yang berguna untuk memfasilitasi dan memverifikasi setiap kontrak. Smart contract memiliki fungsi kode yang terdiri dari rangkaian lengkap atau operasi Turing dan membuat kontrak dengan kode. Kode yang dijalankan oleh jaringan di blockchain setelah kontrak dipanggil, maka setiap kontrak disimpan dalam database yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah. Salah satu token dari smart contract adalah ERC721, yaitu token yang standar terbuka dengan prinsip bahwa token tidak dapat ditukar atau unik pada jaringan Ethereum.
ERC20 saat ini adalah standar Ethereum paling populer yang digunakan untuk membuat token secara khusus. Perbedaannya terletak pada ERC721 membuat token secara unik. ERC20 adalah standar mekanisme yang harus dikelola dalam pembuatan token yang dioperasikan di berbagai implementasi blockchain. Smart contract dijalankan secara independen saat validasi transaksi dilakukan. Untuk digunakan pada objek di blockchain, transaksi harus dijalankan untuk memberitahu bahwa ada kontrak yang baru untuk dimasukkan di blockchain dan kontrak baru diberi alamat unik dengan panjang 160 bit dan kode diunggah ke blockchain. Setelah kontrak selesai, smart contract terdiri dari alamat kontrak, saldo kontrak, nonce, dan ID transaksi. Smart contract menggunakan bahasa pemrograman Solidity yang didasarkan pada pemrograman berorientasi objek yang bertujuan agar bisa untuk dijalankan di Ethereum Virtual Machine. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, Solidity memiliki data jenis variabel dan hampir mirip dengan pemrograman berorientasi objek seperti inheritance. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, proses pembuatan ijazah dan transkrip. Pada tahap ini, admin membuat dokumen dan transkrip. Dokumen ijazah dan transkrip elektronik dengan memasukkan informasi dari siswa dan menjadikannya dokumen berjenis PDF. Rektor dan dekan ditambahkan dengan tanda tangan digital seperti QR code. Kedua, mendapatkan nilai hash dan address smart contract dari file. Pada tahap ini, sistem mengambil hash dari dokumen ijazah dan transkrip dengan algoritma SH256. SH256 merupakan pengembangan dari fungsi hash MD. Ini algoritma diperkenalkan oleh American National Institute sebagai standar FIPS pada tahun 1993. Berbagai jenis algoritma SH termasuk SH0 sampai SH512. Oke, setelah nilai hash diperoleh, kemudian nilai hash tersebut dimasukkan ke dalam array struct. Alamat yang digunakan adalah yang dihasilkan dari smart contract ketika kompilasi program kontrak pintar terjadi di sistem dan alamatnya dimasukkan ke dalam array of struct. Di sini kami menggunakan 3 kontrak pintar. Pertama, kontrak pintar yang disebut pendaftaran file. Digunakan untuk mengirim hash dari file baru yang baru saja dibuat ke Ethereum blockchain. Yang kedua adalah kontrak pintar yang disebut verifikasi file, yang digunakan untuk proses verifikasi ijazah elektronik yang ada di dalam blok konsensus di Ethereum blockchain, dan file migrasi ketiga yang digunakan untuk membuat alamat. Dan yang ketiga adalah file migrasi yang digunakan untuk membuat alamat baru di alamat Ethereum blockchain. Yang ketiga ada proses smart contract. Pada tahap ini, membuat smart contract menggunakan bahasa pemrograman Solidity pada Remix IDE. Kontrak yang telah dibuat dengan bahasa pemrograman Solidity kemudian dilakukan transaksi menggunakan program smart contract termasuk hash, alamat, nilai ether, nilai gas, dan batas gas. Kontrak pintar penting dalam sistem DAPP karena kontrak ini digunakan untuk pemrograman operasi dasar di DAPP. Pemrograman dasar di DAPP pada sistem kami digunakan sebagai untuk catatan hash dari dokumen elektronik ijazah dan transkrip, mencari nilai hash dan validasi ijazah dan transkrip ijazah dan transkrip elektronik pada blockchain Ethereum. Yang keempat ada manajemen transaksi. Pada tahap ini, web server melihat apakah nilai Ether dan nilai gas sudah mencukupi untuk dijalankan transaksi ke Ethereum blockchain atau tidak. Jika harganya cukup, kontrak terdiri dari alamat akan ditandatangani menggunakan algoritma ECDSA dan kemudian pemrosesan akan dilanjutkan ke Ethereum blockchain. Sedangkan jika harga tidak mencukupi, maka transaksi akan dibatalkan. Yang kelima, proses transaksi dengan JSON RPC API yang terhubung dengan Ethereum dan aplikasi.
Pada tahap ini, Web3.js JSON RPC memiliki peran dalam menghubungkan sistem dengan Ethereum blockchain ke DAPP. Sistem kami didukung oleh Web3.js di DAPP yang bekerja dengan kontrak pintar untuk membuat validasi konsensus pada node di blockchain Ethereum dan terintegrasi dengan Ethereum blockchain. JSON RPC ini menjembatani sistem DAPP yang kami buat dengan jaringan Ethereum. Transaksi yang memenuhi kriteria kemudian diunggah di blockchain dan kode smart contract akan mengkompilasi di Ethereum blockchain untuk membuat konsensus yang disetujui oleh node di Ethereum. Proses verifikasi. Sistem verifikasi dimulai dari stakeholder yang mengunggah file ijazah dan transkrip berbentuk PDF pada aplikasi kami. Kemudian sistem melihat sidik jari dokumen sehingga diperolehlah nilai hash dari dokumen tersebut. Proses smart contract mengirimkan hash ke Web3.js JSON RPC yang terhubung ke blockchain. Jika hash ada pada blockchain, sistem menyatakan ini valid dan menampilkan informasi yang valid, nomor blok dan cap waktu sehingga dinyatakan bahwa file tersebut asli dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika hash tidak ada di blockchain, sistem mengembalikan informasi yang tidak valid dan dokumen menyatakan tidak valid. Hasil dari metode penelitian yang telah dilaksanakan adalah jika kita membuat file dokumen ijazah dan transaksi berbentuk PDF dan berhasil diupload pada blockchain, maka akan terdapat hash value dari dokumen tersebut, ID transaksi, dan alamat smart contract yang digunakan sebagai penyimpanan dari nilai hash tersebut. Untuk proses verifikasi, jika file tersebut valid, maka sistem akan memunculkan notif bahwa file tersebut valid, terdapat hash, block number, timestamp, dan algoritma yang digunakan. Namun sebaliknya, jika file tersebut tidak valid, maka sistem akan memberikan notifikasi tidak valid dan tidak ada block number. Kesimpulan yang didapat, sistem kami dapat mendeteksi keaslian dokumen elektronik ijazah dan transkrip dengan file berbasis Ethereum blockchain, sehingga proses verifikasi berbasis file dapat mencegah ijazah palsu dan transkrip dan membuat verifikasi lebih mudah. Dengan file sebagai pengganti dari proses validasi ijazah berbasis kertas sehingga akan menghemat biaya. Hasil pengujian waktu transaksi file ke Ethereum adalah 1 detik dari setiap file dan integrasi file menunjukkan jika file tersebut rusak, dimodifikasi, maka nilai hash akan berbeda dari aslinya di Ethereum blockchain, sehingga file tersebut terdeteksi keaslian pada Ethereum blockchain adalah file yang belum dimodifikasi dan dipasangkan. Menggunakan sistem berbasis teknologi blockchain dapat mengurangi pemalsuan dokumen elektronik, karena proses penerbitan dan verifikasi dilakukan secara transparan di dalam sistem. Sistem dapat menjamin informasi yang diberikan benar dengan akurasi yang tepat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.